Rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang cukup menarik sekali untuk kita bahas secara bersama-sama, dikutip melalui Pi Network Xinjiang ya. Dan langsung saja kita ke informasinya. Di sini mengutip kertas putih atau white paper Pi Network ya. Yang pertama, di sini ada 10 miliar Pi di jaringan utama dikelola oleh dana nirlaba dan didistribusikan ke dalam pengembang ya atau developer, Dewan Kegiatan Komunitas, remunerasi sukarelawan, pemerintah, bank, perusahaan pengembang komunitas. Kemudian di sini yang nomor 2 juga kumpulan likuiditas 5 miliar Pi menyediakan likuiditas untuk setiap peserta ekosistem, pelopor dan pengembang infrastruktur, individu dan perusahaan berpartisipasi dalam penjualan atau pembelian ekologi barang dan jasa Pi Network ya. Kemudian di sini mereka membutuhkan Pi, dan Pi menginspirasi lebih banyak pemerintah, perusahaan, dan individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastrukturnya ya. Dan di sini dikutip dalam bentuk bahasa Cina ya rekan-rekan. Saya rasa di sini memberikan informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Meskipun open minded, di sini memang masih sedikit remang-remang ya, sedikit abu-abu ya rekan-rekan, apakah pada bulan Desember atau bukan ya. Yang pasti di sini banyak sekali para pionir-pionir semuanya yang sudah mulai mendapatkan undangan KYC dan sudah mulai lolos KYC ya. Saya rasa di sini KYC atau KYC memang menjadi masalah yang penting, yang nomor satu ya, sebelum masalah daripada pengembangan ekologi itu sendiri. Kemudian di sini kita coba untuk lanjutkan beberapa informasi dalam Pi Network Xinjiang ya. Di antaranya di sini juga ada informasi yang berasal dari negara Korea rekan-rekan. Di sini ada pameran di Viet Ho Friendship Cultural Center ya. Di Hanoi ya rekan-rekan, bukan di Korea ya. Atau tepatnya di Vietnam. Dan di sini ada booth produk lainnya juga terdaftar di booth yang memperkenalkan produk-produk Korea ya. Di antaranya adalah Pi Network rekan-rekan. Nah, ini cukup menarik sekali ya. Kemudian di sini juga dikutip melalui Pi Network Xinjiang kembali lagi ya rekan-rekan. Di sini setelah Pi mainnet secara resmi open source, nah pada saat itu bukan lagi rahasia untuk menukar mata uang digital resmi ke dalam bank sentral dengan bank ya. Sejak saat itu apa yang ada di tangan kita dapat digunakan sebagai uang untuk konsumsi dan pembayaran langsung. Kemudian pada saat itu ya, pada saat open mainnet, ekonomi dunia telah memasuki jalur perkembangan yang stabil, dan bahaya lubang hitam inflasi dan hutang akan selalu menjadi sejarah ya. Kemudian di sini juga dikutip lagi rekan-rekan melalui Pi Network Xinjiang ya. Saya di sini merangkum berbagai informasi yang ada di dalam Pi Network Xinjiang ini ya, dan di sini cukup menarik sekali rekan-rekan. Dan di sini saya coba untuk mensimpulkannya ya secara step by stepnya ya. Dan ada berita terbaru dari jaringan Pi ya pada 14 Desember 2022. Di sini ada 50 juta koin Pi ya akan dialokasikan ke dalam buku besar Pi untuk melanjutkan pemetaan yang ditumpangkan. Saat ini buku putih besar jaringan Pi berencana untuk mengalokasikan sekitar 1,4 miliar ya token atau koin Pi, dan pembuatan dompet akan dipercepat ya, dan koin Anda sudah dalam perjalanan. Artinya di sini untuk rekan-rekan semuanya ya yang sudah melewatkan proses KYC dan akan menuju ke dalam migrasi koin Pi ke dalam mainnetnya ya. Di sini sudah dipersiapkan oleh core team ya rekan-rekan. Dan di sini saat ini rekan-rekan, dan Pi berencana untuk mengalokasikan sekitar 1,4 miliar koinnya ya untuk pembuatan dompet ya. Nah, saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Artinya di sini ada semacam good project ya, atau project yang membaik ya rekan-rekan, dan informasi yang positif ya mengenai perkembangan daripada Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa nilai Pi akan menciptakan sejarah revolusi cryptocurrency. Apakah Anda yakin bahwa satu Pi itu akan menembus 4 miliar rupiah ya, atau setara dengan 300.000 US dollar ya? Kalau rekan-rekan memprediksi berapa harga koin Pi ketika open mainnet, atau harga koin Pi yang wajar ya, silahkan tulis dalam kolom komentar ya rekan-rekan. Karena di sini untuk komunitas dari negara Cina memang sangat kuat sekali dalam mendukung harga konsensus seperti ini ya. Dan apakah ini bisa realistis atau tidak ya, atau bisa menjadi omong kosong atau apapun itu ya. Yang pasti di sini Pi memang selalu digadang-gadang memiliki nilai yang sangat tinggi, meskipun untuk open mainnet di sini memang masih belum ada informasi secara resmi oleh pihak core team tentunya. Kemudian di sini juga disebutkan lagi ya, untuk pembukaan jaringan utama itu membutuhkan waktu yang terbaik ya rekan-rekan, jadi harus ada waktunya ya, harus tepat ya. Kemudian di sini dikutip melalui screenshotan ya rekan-rekan, dan successful Web3 social chain ya, atas dalam bentuk bahasa Cina. Dan di sini juga ada semacam Alibaba ya, dengan checklist warna biru, artinya di sini resmi ya. Dan langsung saja kita bahas ya rekan-rekan. Jadi di sini infonya adalah sebagai berikut ini ya.
ada rantai sosial Web3 yang sukses, dan menurut saya waktu P-Network membuka mainnet sangatlah penting. Kita tidak hanya harus mempersiapkan secara internal saja ya, seperti KYC dan juga DAPPS-nya, tetapi kita juga harus memperhatikan apa yang terjadi secara eksternal atau di luar kekuasaan daripada blockchain P-Network ya. Waktu pembukaan mainnet harus memungkinkan jaringan Pi menjadi rantai sosial Web 3.0 pertama yang sukses. Kemudian di sini juga dikutip atas nama Alibaba ya rekan-rekan, tanggal 8 Desember kemarin. Ikuti Alibaba Cloud sekarang dan nantikan yang terbaik ya dari pembicaraan tamu terhormat kami di dalam Web 3.0. Nah, ini cukup mantap. Di sini di Singapura ya pada tanggal 15 Desember ya rekan-rekan. Nah, ini cukup menarik sekali yang menggandeng daripada Alibaba Group ya, yang mana di sini juga mengadakan semacam event pembicaraan tentang Web 3.0 ini rekan-rekan, dan juga ada hubungannya dengan koin Pi Network ya. Saya rasa di sini cukup menarik sekali kalau kita bahas perkembangan yang ada di Cina ini rekan-rekan. Apakah ini hanya sekedar informasi yang dikait-kaitkan atau sekedar dihubung-hubungkan ya. Kemudian di sini kalau kita lanjutkan lagi ya, informasi yang terupdate atau informasi rangkuman dari Network Xinjiang ini rekan-rekan. Tanggal pasti pembukaan open mainnet bukan karena kami tidak ingin memutuskannya ya, tapi karena sulit untuk memprediksi apa yang menunggu kami di tikungan berikutnya. Sebelum kita beralih ke dalam open mainnet, oke rekan, dan sebelum kita beralih ke dalam open mainnet ya, harap diingat bahwa open mainnet adalah salah satu tujuan, tapi bukan satu-satunya tujuan ya. Tujuan yang lebih mendesak saat ini adalah untuk mendorong ekonomi dan ekosistem Pi. Hubungkan komunitas kami dengan ekonomi ini dan peliharalah dan lihat manfaat dan kemakmuran komunitas ya. Ini kata Dr. Cheng Diovan ya rekan-rekan. Saya rasa di sini kalau untuk masalah lagi-lagi open mainnet, kapan open mainnet ya, yang pasti itu ada di tangan core team ya. Dan sampai saat ini core team memang masih belum menentukan tanggal yang resmi kapan terjadi open mainnet. Dan yang ada adalah kematangan ekosistemnya ya, yang dipentingkan oleh core team itu sendiri, dan juga untuk masalah KYC ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk proyek Pi Network benar-benar diplaningkan atau direncanakan sematang mungkin ya, sematang mungkin, jangan sampai gosong ya rekan-rekan. Jadi di sini benar-benar siap ya, harus 100% siap baru dilaunchingkan open mainnet, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk masalah open mainnet yang ramai datang dari negara Cina ya rekan-rekan, saya rasa di sini memang untuk komunitas dari negara Cina itu memang sedikit berbeda ya dengan komunitas dari berbagai negara ya. Dan Cina memiliki semacam keunggulan-keunggulan tersendiri dan juga mendesak agar segera melangsungkan fase open mainnet ya. Karena di Cina untuk koin Pi itu memang sangat berharga sekali dan digunakan secara resmi ya rekan-rekan oleh komunitas-komunitas yang ada di sana ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi berikutnya ya, nah di sini sebagai rantai publik Web 3.0 dari revolusi keuangan secara global ya, dan Pi harus diketahui oleh negara ya rekan-rekan. Dan beberapa mata-mata telah menangkapnya di seluruh negeri ya, apalagi lebih dari 40 juta penambang pionir. Setelah Pi mempublikasikan mainnetnya, seluruh keuangan domestik sistem belum diatur sebelumnya. Tetapi sebagaimana individu itu mendarat dan terhubung ke satu sama lain masih belum diketahui ya, dan itu dirahasiakan. Saya percaya bahwa bank-bank besar pasti akan terhubung dengan distribusi koin Pi ini ya, dan lagi-lagi ini informasi dari negara Cina. Oke rekan-rekan, dan untuk memahami informasi demi informasi di sini ya, saya rasa di sini saya sedikit merangkumkan saja bahwa untuk masalah open mainnet secara resmi memang masih belum ada ya keputusan atau informasi resmi dari pihak core team. Yang ada adalah informasi dari komunitas-komunitas yang ada di negara Cina dan di berbagai negara ya tentang tanggal open mainnet. Misal pada tanggal open mainnet tanggal 25 Desember, tanggal 26 Desember, tanggal 18 Desember, dan tanggal 1 Desember kemarin ya. Itu adalah informasi dari negara Cina secara komunitas, bukan resmi dari pihak core team. Kemudian untuk core team sendiri memprediksi untuk kematangan daripada teknologi Pi ini diprediksi akan ada ya, atau akan siap sekitar 2-3 tahun lagi menurut Dr. Cheng Diovan. Itu sebagai bentuk gambaran dan informasi kepada para pionir semuanya ya, agar tidak terburu-buru dalam euforia open mainnet. Kurang lebih seperti itu ya, dan di sini saya hanya menyampaikan informasi demi informasi dan juga harus seimbang dengan apa yang ada dalam proyek Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan, agar rekan-rekan itu bisa terus dalam on the track yang lurus dan benar ya, sesuai dengan white paper dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak core team. Saya rasa sekian dulu konten dari saya ya, dan jangan lupa untuk rekan-rekan yang memiliki pendapat, saran, masukan apapun itu silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.